Ada di sini isi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, larangan, sanksi, dan jenis datanya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP dalam kurungnya ya singkatannya, telah ditetapkan melalui rapat paripurna DPR RI tentang pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam kurung RUU PDP. Anggota DPR RI menyetujui RUU PDP selanjutnya menjadi Undang-Undang PDP. Ya, udah disahkan gitu loh. Lantas, apa itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Untuk mengetahui lebih lanjut terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa 20 September 2022. Dalam rapat yang digelar di komplek parlementer Senayan, Jakarta, para anggota DPR RI menyetujui Undang-Undang PDP disahkan menjadi RUU di PDP disahkan menjadi Undang-Undang PDP. Oke. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dan didampingi Wakil Ketua DPR, dihadiri 73 anggota Dewan secara fisik dan 206 virtual secara izin 16. Kemudian meminta persetujuan kepada fraksi yang hadir untuk mengesahkan Undang-Undang PDP menjadi produk undang-undang. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 1 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya, jawab anggota Dewan ya. Naskah final dari RUU PDP sendiri telah dibahas sejak 2016 dalam terdirinya 371 daftar inventarisasi masalah DIM dan menghasilkan 16 bab serta 76 pasal. Jumlah pasal di RUU PDP ini bertambah 4 pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019, yakninya sebanyak 72 pasal. Isi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, 4 larangan dan sanksinya. Ini simain ya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP atau undang-undang yang ditetapkan sebagai landasan hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Dalam salinan draft RUU PDP yang baru disahkan Selasa 20 September, ada 4 hal yang dilarang terkait data menurut Undang-Undang PDP. Ini datanya. 1. Larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi, pasal 65 Undang-Undang PDP. Ya, ini cocok ini. Memang untuk debt collector yang suka menyebar-nyebarkan data atau pinjol ya. Oke, nanti kita beri komentar sama-sama. Kedua, larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi, pasal 65 Undang-Undang PDP. Jadi ada 2 ya. Jadi larangan memperoleh atau mengumpulkan data ya. Jadi kayak pinjol itu kan biasa tuh mengumpulkan data-data kita ya. Data-data kita kumpulkan nanti yang katanya dijual ke pasar gelap, itu nggak boleh. Yang kedua, mengungkap data pribadi. Kan pinjol sering tuh mengirimkan kita foto-foto KTP, ini segala macam gitu loh. Ya. Habis itu yang ketiga, larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Ini berlapis nih. Debt collector bisa kena, joki pinjol juga bisa kena gitu loh. Ya. Karena tanpa sepengetahuan dan penipu-penipu yang biasanya memanfaatkan data-data orang lain untuk meminjam ke tempat lain dan sebagainya gitu ya. Yang keempat, larangan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pinjol semua ini.
Ya, dari 1 sampai 4 ini dilakukan oleh pinjol dan joki pinjol. Ya. 1 sampai 4. Oke, habis itu berikutnya ini sanksi bagi yang melanggar keempat hal di atas menurut Undang-Undang PDP. 1. Sanksi bagi pelaku yang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar pasal 67 Undang-Undang PDP. 2. Sanksi bagi pelaku yang mengungkap data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak 4 miliar pasal 67 Undang-Undang PDP juga. 3. Sanksi bagi pelaku yang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Jadi buat teman-teman yang datanya selalu disalahgunakan, ya terkadang nggak merasa minjam ini segala macam, ini bisa nih untuk dipidanakan ya. Kita lanjutin dulu, saya lanjutin dulu karena dia pasti ada sisi positifnya dan negatifnya nanti gitu. 4. Sanksi bagi pelaku yang memalsukan data pribadi adalah pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 6 miliar pasal 68 Undang-Undang PDP. 2. Jenis data pribadi menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP juga mengatur apa saja yang termasuk jenis data pribadi menurut salinan draft RUU PDP yang baru disahkan Selasa 20 September 2022. Ada 2 jenis data pribadi yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang PDP. Berikut jenis-jenis data pribadi menurut Undang-Undang Perlindungan Pribadi. Data pribadi yang bersifat spesifik, data dan informasi kesehatan, bisa jadi BPJS, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, bisa jadi Anda sudah keluar penjara atau habis itu disiarkan bahwa ini datanya gitu loh. Data anak, data keuangan pribadi, data lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi masuk semua ini, ya. Data pribadi yang bersifat umum, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasi untuk mengidentifikasi seseorang. Demikianlah informasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Undang-Undang PDP yang telah ditetapkan DPR dalam rapat paripurna pada Selasa. Oke. Komplit ya. Kita ucap syukur aja karena adanya undang-undang yang seperti ini. Mudah-mudahan ke depannya akan berkurang penyebaran data pribadi, mempermalukan dengan meng-share foto KTP dan segala macam ini terjadi dari pinjol. Yang jadi pertanyaan saya, ya, ini kan biasanya penyebar data ini bersembunyi di balik akun-akun palsu. Itu yang paling pertama. Yang kedua, mereka sulit banget untuk dideteksi gitu loh. Bagaimana caranya ketika kita melapor dengan undang-undang PDP tadi, ya, polisi bisa bekerja lebih cepat gitu loh. Karena selama ini, ya, sulit banget. Jadi yang menyebarkan, ya, yang menyebarkan ini sulit banget untuk dilacak gitu loh. Ya, ini aja sih. Memang undang-undangnya bagus, ya, undang-undangnya bagus. Dan yang kita lihat lagi, bagaimana sistem dari kinerja yang dilakukan oleh pihak kepolisian nanti kalau misalnya ada yang melapor gitu loh. Dan dari teman-teman boleh nih, kebetulan undang-undang baru disahkan, coba segera laporkan kejadian-kejadian tentang yang menyebarkan data-data pribadi Anda, baik itu di media sosial, di WhatsApp, coba laporkan ke pihak kepolisian, bagaimana tanggapannya nanti. Ya, karena yang saya bingungkan selama ini kan memang kayak undang-undang ITE lah, undang-undang ITE. Ya, barang siapa yang menyebarkan ini segala macam. Tapi orangnya sulit gitu loh. Biasanya ketika kita bikin laporan, pihak kepolisian bertanya ini dari mana? Orangnya siapa ini? Ini yang menjadi kesulitan gitu loh. Karena menyangkut masalah debt collector pinjol di era-era digital saat ini gitu loh. Dan saya berharap ini ya, mudah-mudahan polisi sudah mempunyai cara tersendiri, ya, baik dari tim cybernya dan lain sebagainya, tentang mengungkap kejahatan-kejahatan penyebaran data pribadi dan penyalahgunaan data. Teman-teman yang lainnya juga boleh berpendapat di kolom komentar bagaimana menurut Anda dengan undang-undang ini. Ya, apakah kedepannya tidak ada lagi nih penyebaran data pribadi dan segala macam? Kita berharapnya seperti itu. Ya,
Mungkin dari saya cuma itu aja dulu, sebatas informasi, karena sempat tadi itu banyak juga yang DM saya ini segala macam ya, yang email, Bang, coba nih Bang tentang undang-undang PDP itu dibahas bagaimana. Ya, saya dari semalam sudah mempelajari hal-hal itu. Ya bagus sih, undang-undang itu bagus gitu loh. Cuman yang pengen saya lihat itu bagaimana sih trik polisi membongkar dari kedok orang yang selalu menyebarkan data ini. Itu aja sih, kayak mana cara membongkarnya gitu loh. Karena selama ini penyebaran data kan banyak nih. Cuman yang kita lihat bukan di masa lalunya, tapi untuk kedepannya berdasarkan keputusan undang-undang tadi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Yang lain boleh bergabung di dalam grup WhatsApp saya. Nanti kita bisa berkomunikasi lebih detail lagi menyangkut masalah hutang piutang online Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.